Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik-baik kan? Semoga kabar anak-anak pada hari ini tetap baik. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar apa yang kita pelajari bisa menambah pikiran anak menjadi pintar, berdoa. Mulai. Selesai. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lanjutkan ke pembelajaran yang daring. Hari ini tetap kita ke tema 6 tentang energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Siap ya anak-anak ya? Mari. Ya, silahkan siapkan buku catatanmu, buku tentang tema, bukan lembaran tapi di buku catatan, dan siapkan alat tulisnya. Jadi nanti kamu menulis, karena di sini tugas kalian adalah mencatat materi yang sudah Bapak rangkumkan. Nah, saya ulang ya, jadi bukan menjawab soal di lembaran tapi menulis catatan itu di buku tema, tetap pakai nama, pakai nomor absen, pakai tanggal, pakai pembelajaran berapa ya. Nanti tulisan yang bagus, bukan sekedar nulis karena nanti akan dinilai juga, bukan yang nilai tugasnya saja, tapi di sini catatannya juga dinilai. Nah, nanti tinggal menulis, akan nanti di sini sudah dijelaskan mana yang perlu ditulis dan mana yang tidak. Siap ya? Mari. Ya. Lanjutkan di sini, ditulis di buku catatan tema. Jadi di buku catatan, bukan lembaran. Apa yang ditulis di situ sudah ada nomor 1 sampai 6. Mari kita bacakan. 1. Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. 2. Air, udara, matahari adalah beberapa sumber energi. 3. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. 4. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. 5. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. 6. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Jadi ini perlu ditulis ya di buku tema. Ya, kalau tadi sampai nomor 6, ini kelanjutannya tadi bukan di lembaran ya, tapi di buku. Salah lagi di buku tema. Sekarang kalau tadi nomor 6, nomor 7. Fotosintesis pada tumbuhan dapat dilakukan dengan bantuan dari matahari. 8. Dari proses fotosintesis tumbuhan menghasilkan makanan dan oksigen. 9. Sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik atau disitu tanda kutip atau PLTS, singkatannya itu pembangkit atau sumber penangkit tenaga listrik dari sinar matahari. Pembangkit listrik tenaga surya, berarti PLTS itu sudah bisa. Nomor 10. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia berada di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, sekarang mari perhatikan bersama. Di sini gambar daun atau tumbuhan. Di situ ada gambar matahari. Nah, ini namanya adalah cara proses fotosintesis. Tadi sudah dijelaskan, fotosintesis itu adalah memasak makanan pada tumbuhan yang dilakukan di daun. Jadi bukan di dapur. Kalau tumbuhan karena tidak punya dapur, yang punya dapur adalah manusia. Tapi tumbuhan punya daun. Di daun itu untuk memasak makanan. Siapa atau apa saja yang diperlukan? Di situ sinar matahari. Jadi fotosintesis perlu bantuan sinar matahari. Tapi daunnya juga daun yang berwarna hijau. Apa lagi yang diperlukan? Di situ air. Karena air itu diperlukan oleh tumbuhan, masuk melalui akar, dan juga di situ setelah fotosintesis tumbuhan itu akan menghasilkan dari fotosintesis oksigen, di situ O2.
Jadi yang kalian hirup itu dari tumbuhan itu, maka perlu menanam tumbuhan biar oksigennya keluar. Jadi menanam itu bagus karena menghasilkan oksigen atau dua. Dari hasil oksigen juga akan disimpan CO2. Jadi yang oksigen dikeluarkan, yang menyimpan dari tumbuhan itu adalah CO2. Berlawanan dengan manusia, kalau manusia itu menghirup oksigen, tapi untuk tumbuhan dalam menghirup CO2. Manusia mengeluarkan CO2 yang kita napas itu yang dikeluarkan oleh tumbuhan, tapi menghirup oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi proses memasak makanan pada tumbuhan itu adalah disebut fotosintesis, sehingga ya dilakukan di tumbuhan. Ya. Mari kita lanjutkan ya. Di situ ada tulisan PLTS. Tadi adalah energi listrik, tapi ini diperoleh dari sinar matahari atau surya. Ingat PLTS. Bagaimana prosesnya? Kalau kalian ingin tahu, kalau yang kita pakai itu bukan PLTS, tapi dari pembangkit tenaga air PLTA. Di sini PLTS. Jadi dari sinar matahari itu diterima, disimpan itu alatnya ada, namanya panel. Alatnya itu dipasang, bukan memasang seperti apa, tapi ini harus menerima cahaya matahari, masaknya bukan di dalam tapi di luar yang kena sinar matahari. Dari sinar matahari yang dipasang di panel itu akan diterima dengan alat namanya generator. Generator penggerak akan membangkitkan tenaga listrik. Dari generator itu kita bisa digunakan untuk membangkitkan atau menghasilkan energi. Ya, di situ ada lagi ditulis di buku catatan tema. Kalau tadi kan sudah sampai nomor 10. Sekarang yang ditulis di buku catatan tema bukan di lembaran adalah sampai nomor berapa ini? 11. Air juga merupakan energi. 12. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. 13. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. 14. Kita wajib menghemat penggunaan air. Nomor 15. Karena tidak semua tempat memiliki persediaan air bersih. 16. Cara menghemat air diantaranya dengan mematikan keran air sesudah digunakan. B. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. C. Apabila minum air matang harus dihabiskan. Nah, mari kita lanjutkan. Amati gambar berikut. Di gambar-gambar ini ada pertanyaannya, manakah kegiatan menghemat air menurutmu? Itu minum dihabiskan, menghemat benda. Kalau minum dihabiskan tadi sudah. Nomor gambar selanjutnya, menggunakan air di kerannya kalau selesai diapakan itu dimatikan. Menghemat benda, sekarang lagi main air dengan menggunakan selang, disemprot-semprotkan. Menghemat benda. Sekarang gambar selanjutnya, air sampai tumpah, ya gitu, menghemat benda. Selanjutnya adalah menggosok gigi atau memanfaatkan air. Di situ sampai airnya tumpah, airnya lebih-lebih. Dan yang terakhir adalah menyiram tanaman seperlunya. Kalau Bapak lihat, yang hemat adalah gambar berapa? Dari minum habis, juga mematikan keran kalau sudah selesai, juga bukan untuk mainan tapi airnya untuk menyiram tanaman. Jadi di situ ada 3 cara menghemat air yang dalam gambar itu: minum dihabiskan, mematikan keran kalau sudah selesai, menyiram tanaman yang diperlukan atau yang seperlunya saja.
Sekarang mari dilanjutkan yang perlu ditulis di buku catatan tema. Sekali lagi kita ulang kali ya, ditulis di buku catatan tema. Kelanjutannya tadi sekarang nomor 17. Tubuh kita juga memerlukan istirahat yang cukup. 18. Asupan makanan, maksudnya makanan tambahan, masukannya makanan dan minuman merupakan sumber energi bagi tubuh. Energi itu apa? Tenaga ya, sumber tenaga. Dan 19. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. 20. Oleh karena itu kita wajib memelihara kelestarian tumbuhan. 21. Sumber air bisa tercemar karena sampah atau limbah yang dibuang ke air. 22. Kita wajib menjaga kebersihan air dengan dimulai dari diri kita sendiri dengan cara jangan membuang sampah di sumber air. Nah, ini ditulis, sekali lagi ditulis maksudnya yang penting ditulis itu di buku tema biar tidak hilang catatannya, perlu dibaca lagi kalau lupa ya. Kelanjutannya nomor berapa? 23. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk hidup di bumi. Hidup itu manusia, tumbuhan dan hewan. 24. Jika sumber energi ini habis, maka kehidupan akan musnah. Musnah itu mati. Jadi kalau Anda ada energi, tidak ada energi, sumbernya adalah yang utama matahari, berarti manusia akan apa? Mati. 25. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi. Jadi kalau kita gunakan terus menerus akan habis, maka perlu dilestarikan. Caranya di sini itu sudah ada. A. Merawat dan memelihara tumbuhan. B. Melakukan penghijauan. Misalnya itu menanam tumbuhan itu kalau sudah tidak ada lagi ditanam lagi, namanya penghijauan. C. Tidak membuang sampah ke sumber air, airnya akan tercemar. D. Menggunakan air secukupnya saja. Sudah itu, tapi ingat dibaca deh ya, ditulis lagi, dibaca. Nah, ini adalah ada gambar, beberapa gambar. Di sini kalian bisa memilih, bisa melihat mana yang menghemat dan mana yang tidak. Di sini gambar yang pertama, menghemat itu apa yang kita lakukan ya sebelumnya, tapi tidak hanya air yang dihemat, tapi juga di sini makanan, karena makanan dan air itu adalah sumber energi. Pertama, tandanya titik akan ditintang atau cek, tanda cek itu menghemat energi dengan mematikan keran ya, kita tahu ya. Yang selanjutnya adalah makanan harus dihabiskan, bersih berarti tidak disisakan, secukupnya, jangan terlalu banyak makan, tapi juga perlu dihabiskan. Di situ yang selanjutnya adalah anak-anak apa itu? Bukan malah menghemat, bukan malah memanfaatkan, tapi menggunakan air untuk main-mainan. Jadi bukan untuk keperluan lain, bukan untuk permainan. Dan silang dan tidak menghemat. Juga demikian selanjutnya adalah gambar kalau makan tidak dihabiskan masih bersisa, berserakan mungkin terlalu banyak. Maksud tadi karena memperkirakan yang dimakan berapa, jadi habis, berarti tidak menghemat energi makanan. Dan selanjutnya situ adalah keran air. Kalau sudah menggunakan keran, kalau habis bagaimana tadi? Kalau sudah selesai dimatikan, jadi itu sampai berlebihan. Dan yang terakhir adalah yang diberi tanda silang adalah bukan menyiram tanaman, tapi yang disiram malah jalan yang tidak perlu. Jadi ini juga yang tanda cek berarti yang memanfaatkan dengan energi menghemat, yang tanda silang berarti yang tidak dihemat. Ya, kita lanjutkan ya. Kalau tadi PLTS, sekarang PLTA. Maka PLTA di situ ada tulisan pembangkit listrik tenaga air.
kecuali anak bisa kok air ya, gimana kok air bisa digunakan menjadi pembangkit listrik. Di situ air adalah dialirkan akan memutar kincir, namanya kincir air. Dari kincir air di situ akan disalurkan untuk memutar generator. Dari generator itu akan menjadi pembangkit listrik. Dari pembangkit listrik itu akan disalurkan selanjutnya di namanya kabel-kabel itu ke gedung itu, baru dipasang di rumah-rumah. Akhirnya di rumah bisa menggunakan PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi penjelasan, sekarang ada tulisan ditulis di buku catatan tema. Ditulis ya, ditulis juga berupa tabelnya. Di situ ada tabel-tabel. Mari kita lihat. Di antaranya 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 bulan terdiri dari 28 sampai 31 hari. Untuk bulan Februari, kalau Februari itu ada yang 28, ada yang 29. Kalau sudah 29 terjadi 4 tahun sekali, disebut tahun kehabisan. Tulis tabelnya ya, tidak hanya ditulis, jadi tidak perlu dibaca loh ya. Nanti sudah menulis langsung selesai. Nah, sebelum saya Bapak akhiri, anak-anak tadi kan sudah mendengarkan video. Ini tugasnya apalagi tadi bukan menulis dalam lembaran, tapi mencatat, bukan soalnya tapi mencatat yang sudah ada tanda-tandanya. Jadi saya ulang lagi, mencatat di buku tema, bukan di lembaran. Ya, itulah tugas Anda. Sekarang anak-anak masih ke suasana apa nih? Pandemi COVID. Jadi tetap menjaga protokol kesehatan, tetap memakai masker kalau keluar, menjaga jarak, tidak berkerumun, mencuci tangan, dan selanjutnya anak-anak berdoa agar COVID segera selesai. Nah, anak-anak, sebelum Bapak akhiri, anak-anak, agar apa yang kita pelajari tadi bisa masuk ke dalam pikiran anak dan bisa membawa anak-anak yang benar. Marilah kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sekian ya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.